Sidang ke-10 Class Action Hutan Mata Air Kolongan. Berdasarkan bukti surat yang telah dimasukkan oleh turut tergugat 1 dan 2, semakin memperjelas di mana yang menjadi objek sengketa benar adalah hutan mata air Kolongan. Hal itu dipertegas oleh kuasa hukum turut tergugat 1 dan 2, Efrando Semual. Ia menjelaskan turut tergugat 1 dan tergugat 3 benar telah melakukan tukar-menukar tanah, namun bukan yang menjadi objek sengketa sekarang. Yang mana bila itu memang benar hutan mata air Kolongan tapi bukan tanah garapan. Ya. Biasa Pak. Terkait dengan pembuktian tadi bahwa tanah tersebut ada objek sengketa adalah hutan lindung mata air bisa SEA, bukan tanah garapan. Nah, terkait dengan bukti yang dari turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 masukkan adalah surat tukar menukar yang dimana menjelaskan bahwa di situ terjadi tukar menukar tapi objek yang lain bukan objek yang disengketakan hutan mata air Kolongan desa SEA yang disebutkan. Ditundanya sidang pada minggu mendatang, hal itu sangat disesalkan oleh kuasa hukum masyarakat desa SEA. Simre Hunter mengatakan, di persidangan yang memasukkan bukti baru penggugat dan tergugat 1 dan 2, sedangkan dari tergugat belum. Menilik 2 persidangan sebelumnya, di mana ada tergugat yang tidak memasukkan duplik dan masih berpegang pada jawaban awal. Sama halnya saat ini belum menyiapkan bukti. Media ini coba menanyakan apa mental dari para tergugat, baik-baik saja. Baik, terima kasih. Kami dari penasihat hukum daripada masyarakat desa SEA. Dalam hal ini, kami agenda hari ini adalah agenda bukti surat daripada penggugat dan juga tergugat. Namun pada hari ini kesiapan untuk bukti yang sudah dimasukkan tadi baru dari penggugat dan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2. Sementara untuk bukti daripada tergugat belum disiapkan ataupun belum dimasukkan, dan tergugat minta waktu untuk di minggu depan pada hari Kamis mereka akan siapkan bukti. Nah, harapan kami dari penasihat hukum daripada penggugat bahwa kami mengharapkan agar supaya tergugat di minggu depan yang akan datang dapat memasukkan bukti surat yang dimaksud. Nah, ke depan kami juga akan melihat perkembangan dari persidangan ini. Apabila ada bukti-bukti yang nantinya akan menjadi bukti tambahan, kami akan masukkan juga. Pak, dari tergugat 1 sampai tergugat 7 belum memasukkan surat bukti. Apa masih kena mental dorang itu? Kami tidak tahu juga, karena kami hanya melihat jalannya proses persidangan, di mana kami fokus pada bukti kami, sementara untuk penggugat yang kami harapkan mereka sudah masukkan, tergugat yang kami harapkan mereka sudah masukkan, ternyata pada hari ini mereka belum siap. Dan untuk itu maka kami mengharapkan di minggu yang akan datang mereka sudah siap dengan bukti. Ada bukti apa aja yang telah dimasukkan dari pihak penggugat sendiri? Untuk tadi itu menjadi rahasia dalam persidangan, namun bukti-bukti yang kami masukkan tadi adalah bukti yang menguatkan dalil-dalil dalam gugatan kami. Sementara perwakilan Aliansi Masyarakat Desa SEA, Linda Rende, menyesalkan di mana dalam kurun waktu seminggu para tergugat belum menyiapkan bukti-bukti surat. Ia berharap sebagai negara kesatuan Republik Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemasyarakatan. Linda meyakini kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan karena tongkat kerajaan Allah adalah tongkat kebenaran. Warga penggugat agak kecewa dengan pihak-pihak tergugat yang ketika sudah diagendakan sidang minggu depan untuk pembuktian surat, seharusnya jika mereka profesional mereka sudah menyiapkan itu karena dalam jangka waktu seminggu. Jadi saya masyarakat penggugat secara hati nurani agak kecewa dengan sikap para tergugat. Karena sebelum pelaksanaan hari ini sidang ke-10, seminggu yang lalu sudah diinformasikan, tetapi ternyata mereka juga belum menyiapkan. Dan akhirnya sidang lagi ditunda sampai minggu depan untuk kesiapan mereka memasukkan bukti-bukti surat. Jadi sebagai masyarakat agak kecewa dengan tindakan mereka. Dan kami masih meyakini negara kesatuan Republik Indonesia ini
masih menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemasyarakatan Indonesia pada umumnya, dan saya berkeyakinan kebenaran mungkin bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Karena tongkat kerajaan Allah adalah tongkat kebenaran. Jika pemerintah takut akan Tuhan, pasti rakyatnya akan sejahtera. Jadi harapan kami sebagai masyarakat, lakukanlah tugas dan tanggung jawab yang ada di atas pundak kita, sesuai dengan kewenangan kita, dengan takut akan Tuhan, penuh rasa tanggung jawab, untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sekelompok orang. Dari Manado, Francisca Salu mengabarkan untuk MMC TV.